Terima kasih. Iya, Ibu silahkan Ibu. Assalamualaikum Dr. Rosi. Di sini saya menanyakan beberapa hari yang lalu itu kan saya mengirim sebuah jurnal untuk bisa dibantu Dr. Rosi, karena kemarin saya tertariknya tentang spiritual. Nah, di situ kan ada sebuah rekomendasi lagi. Kemudian dari keyword yang ada, itu saya mencoba untuk mencari jurnal-jurnal terkait yang itu adalah single penelitian, bukan seperti sistematik review kemarin. Nah, hasil-hasil dari penelitian single itu, baik itu yang mendukung atau yang tidak mendukung dari hipotesis kita yang sesuai dari systematic review itu, apakah semuanya harus dicantumkan atau hanya kita memilih yang mendukung saja, Dok? Ya, terima kasih. Seperti itu. Jadi kalau saya tidak salah menangkap, Ibu belum menemukan makalah systematic review. Itu yang terkumpul baru makalah-makalah penelitian empirik tunggal atau individual. Nah, jadi sebaiknya coba lagi mencari makalah systematic review dengan yang sesuai topik dengan kata-kata kunci yang tepat. Mungkin juga belum menemukan karena kata-kata kuncinya yang belum tepat. Kalau yang Ibu pakai sementara ini kan kata kunci spirituality, atau mungkin perlu coba kata-kata kunci yang lain dari makalah-makalah yang Ibu sudah kumpulkan. Di bawah abstrak seringkali ada kata-kata kunci juga. Coba menggunakan kata-kata kunci, lalu pergi ke situs-situs yang tidak spesifik untuk systematic review, ketik kata-kata kunci ini lalu tambahkan kata kunci systematic review. Atau kalau Ibu pergi ke situs yang khusus untuk systematic review seperti Cochrane atau Health Evidence, langsung ketik kata kuncinya. Jadi sekali lagi, selain spirituality, cari cara kata-kata kunci yang lain. Nah, makalah-makalah yang sudah Ibu temukan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis, ya tetap dua-duanya harus dipakai. Kalau Ibu hanya milih yang mendukung, nanti ada bias, ya, ada bias atau kecenderungan hanya ke satu arah. Nah, masing-masing makalah yang Ibu temukan di critical appraisal. Kalau yang diperiksa itu kerangka konsepnya, bisa saja dilihat apakah konsep-konsep tentang spiritualitas itu valid tidak. Lalu kalau ini berbentuk intervensi, bentuk intervensinya seperti apa, kemudian hasil yang diharapkan dari intervensi itu apa, cara mengukurnya bagaimana, apakah mengukurnya itu valid atau tidak, berbobot atau tidak. Ini sementara ini Anda dengar valid terus, tapi kita belum membahas caranya bagaimana menetapkan validitas alat ukur. Secara singkat gini ya, ada validitas sebelum dipakai, sebelum survei atau sebelum pengumpulan data. Ini namanya validitas ahli. Jadi yang mengatakan cara mengukur X itu valid atau tidak untuk mengukur spiritualitas adalah para ahli. Nama lain content validity atau validitas substansi dan sebagainya. Jadi menurut para ahli, secara konseptual caranya mengukur intervensi tertentu yang terkait dengan spiritualitas adalah dengan cara yang mereka sarankan. Kemudian kalau alat ukur ini sudah ada tapi dalam bahasa lain, bahasa Inggris misalnya, kita perlu terjemahkan kata ukur alat ukurnya, lalu diuji coba pada beberapa orang yang serupa dengan
subjek-subjek yang akan kita teliti, lalu minta pendapat mereka mana yang masih tidak jelas, mana yang meragukan dan sebagainya. Kemudian disusun alat ukurnya, kuesioner biasanya atau alat ukur yang lain. Kalau alat ukur yang lebih eksak dibandingkan dengan standar emas atau di tera dan sebagainya. Tapi kalau alat ukur untuk ilmu-ilmu sosial, misalnya untuk mengukur motivasi atau mengukur misalnya tadi ketaatan berobat, nah ini setelah data terkumpul lalu kita tetapkan validitasnya. Ada beberapa validitas di sini. Nanti kita belajar mengenai mengukur alpha Kronbach, menghitung graf alpha Kronbach, lalu menetapkan validitas konvergen, ada validitas diskriminan dan sebagainya. Jadi makin banyak validitas ini terbukti, makin valid alat itu. Kemudian setelah alat yang valid ini kita punyai, lalu kita pakai secara konsisten. Karena kalau tidak konsisten ini juga yang menyebabkan kelemahan dalam rancangan. Kemudian siapa yang diukur juga penting. Ini critical appraisal yang menyangkut rancangan, dan hanya dalam segi mengumpulkan data. Kemudian mengolah data juga ada aturan mainnya. Kalau kita perlu meringkas atau menyimpulkan hasil pengukuran itu pada populasi, menginferensi, itu ada tata caranya. Kalau kita melanggar tata cara itu atau asumsi-asumsi dasarnya, hasil penelitiannya menjadi tidak valid. Kemudian soal penafsiran bahwa intervensi menyebabkan hasil kadang-kadang semu karena ada variabel-variabel perancu yang tidak dikendalikan atau tidak ikut diamati atau tidak ikut diukur ya dan sebagainya. Kemudian ada penafsiran keluar, hasil yang kita peroleh di penelitian kita apakah bisa ditafsirkan keluar. Nah, kalau itu semua tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya, kesimpulannya menjadi tidak valid. Jadi kalau dia di belakang atau pada akhir penelitian mengatakan bahwa hipotesis penelitian didukung, ya mungkin kita mengatakan dari hasil critical appraisal makalah tunggal atau makalah penelitian empiris yang individual ini tidak valid. Jadi harus diperbaiki kerangka konsepnya. Kemungkinan itu yang terjadi. Makalah yang ditulis oleh para peneliti di China dengan yang hasil systematic review dari yang kita dapatkan di Cochrane tadi. Tapi menjawab pertanyaan Ibu, makalah-makalah yang sudah terkumpul jangan dibuang, disimpan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung. Tapi Ibu masih perlu mencari makalah systematic review kalau ingin menemukan masalah penelitian yang terkini, yang aktual, yang penting, yang mempunyai manfaat praktis dan juga mempunyai manfaat teoritis. Iya, terima kasih dokter. Memang dari awal sih memang saya juga masih belum menemukan dari literatur itu sebenarnya saya mau ke mana masalah penelitian saya itu. Cuma yang terakhir di systematic review yang kemarin saya kirimkan ke Dr. Rosi itu kan yang 2014 itu yang terbaru yang saya dapatkan. Seperti itu dok. Okay.